Salam saudara-saudari semua. Hari ini dalam renungan pagi, apa yang kamu harapkan atau kamu rindukan? Tadi sebelum naik saya bertanya kepada Jason, tahun ini hari raya Pondok Daun kapan dimulai? Di tahun 5786 Yahudi, kalender Yahudi. Tahun baru dimulai dari semalam. Tetapi hari ini kita melihat pasal ini sangatlah spesial di pasal kelima. 2 Tawarik pasal 5 disampaikan oleh Pastor Joshua. Kamu lihat di ayat ketiga, pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Yaitu di hari raya Pondok Daun. Kalau kita terus lihat sampai di pasal 9, di sini dikatakan merayakan selama 7 hari. Lebih lagi ini merujukkan pada hari raya Pondok Daun, sangatlah spesial. Dan pagi hari ini kita baca di pasal yang kelima. Pasal kelima mengatakan bahwa kemuliaan Allah memenuhi bait suci yang baru didirikan. Pasal ketiga dan 4 menerangkan pendirian bait suci. Pasal 5 sampai 7 itu pentabisan bait suci. Kemuliaan Allah memenuhi rumah Allah. Di ayat kelima, pasal kelima dikatakan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Dan kita lihat ke ayat pasal ke-6, kita melihat raja-raja memuji dan berdoa. Pasal ke-7 tanggapan Allah kepada Salomo dan menanggapi doa Salomo. Pasal kelima mengatakan kemuliaan Allah memenuhi doa, kemudian doa orang, kemudian tanggapan Allah, baru sampai di pasal ke-8 9. Dan sangat punya kespesialan hari ini. Pagi ini kita membaca 2 Tawarik pasal 5 dan bertepatan hari raya Pondok Daun. Dan saya setelah bertanya kepada Josan apa yang kita inginkan, ya kita mengharapkan agar kemuliaan Tuhan datang. Bagi penulis 2 Tawarik atau bagi orang Israel, saat ini mereka telah pulang dari pembuangan. Di 588 sebelum Masehi mereka diangkut ke pembuangan. Bait suci dan bait suci telah diruntuhkan, dan tabut perjanjian sudah tidak tahu kemana, dan sampai sekarang tabut Allah tidak dapat diketemukan. Dan ada yang mengatakan waktu orang Babel menyerang, orang Israel, imam-imam Israel menyembunyikan tabut perjanjian di bawah tanah yang sangat dalam. Dan sampai hari ini hanya sedikit sekali akan beri atau dongeng ini
didengar, dan sampai sekarang pun tidak tahu posisinya di mana tabut Allah dan sangat spesial. Dan dua Tawarik, penulis yang mengarangkan Kitab Tawarik itu mencatat akan bait kemuliaan Allah memenuhi rumah Allah setelah Salomo mendirikan bait suci, kemudian mentahbiskan bait suci, datanglah kemuliaan Allah memenuhi rumah. Di sini tujuannya untuk apa? Bahkan waktu saya melihat pasal 9 ayat ke-9, saya juga merupakan salah satu tanda tanya. Dikatakan sampai sekarang diletakkannya tabit suci di sini, di tempat situ tabut perjanjian diletakkan, tapi sekarang tidak diketemukan bait suci diletakkan di ruang Maha Kudus di antara dua kerub, sayapnya kerub, dan kedua kerub-kerub itu menudungi tabut dan kayu-kayu pengusung. Tabut merujuk pada hadirat Allah di dalam bait suci, di ruang Maha Kudus. Tabut-tabut kayu pengusungnya, tabut-tabut ada di ruang Maha Kudus, dan kayu-kayu pengusungnya juga sampai ujungnya kelihatan di luar, yaitu di ruang kudus, dan disitulah ditempatkannya sampai hari ini. Jadi di manakah tabut perjanjian itu? Ini satu permasalahan dan satu kesimpulan bahwa yang mengarang akan tabut ini akhirnya dia tahu di mana tabut itu, di mana atau di mana diletakkan tabut, dan kemudian dia mencatat. Tapi sesungguhnya kita tidak dapat melihatnya. Jadi di sini apa yang hendak dia sampaikan? Sesungguhnya di situ ada, ya itu bisa ditelusuri sampai di pasal 5 akhir, dan dengan kita akan lihat pasal 5, yaitu untuk pendirian bait suci yang sampai titik puncak dan paling dengan kemegahannya. Dan pasal ke-7, setelah Salomo berdoa, ada api yang turun kemudian cahaya terang Tuhan memenuhi. Jadi kita lihat dari pasal 5 melihat sampai pasal yang ke-7 dan pasal ke-5, yaitu pentabisan bait suci dan kemuliaan Allah memenuhi rumah Allah. Kemudian pas doa Salomo, dia berdoa ada api yang memenuhi yang seperti api yang turun dari langit. Dan kita melihat di pasal 5 dengan tema kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Sungguh untuk pendirian bait suci sangat penting, dan kita tambahkan yaitu hari raya Pondok Daun mempersembahkan mentahbiskan bait suci, maka kemuliaan Allah memenuhi bait suci. Dikatakan
Di hari raya Pondok Daun mentahbiskan bait suci, kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci, menerangkan pasal kelima, dan pasal kelima bisa dibagi dalam 3-4 bagian poin. Ayat 1 sampai dengan 3. Ayat pertama itu sebagai kesimpulan, maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasuki barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu ke dalam pembendaharaan rumah Allah. Yaitu segala yang barang-barang yang disediakan oleh Daud semuanya ditaruh di dalam pembendaharaan rumah Allah dan bait suci setelah selesai didirikan, dan semua barang-barang atau perkakas dipindahkan ke dalamnya. Kemudian akan dicatat juga akan kemah pertemuan dan lainnya. Ayat kedua dikatakan, pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan segala kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Bait suci selesai dibangun dan ditahbiskan pada hari raya Pondok Daun. Di hari raya Pondok Daun kita katakan bahwa Yesus lahir di hari raya Pondok Daun. Dan di sini kita melihat bahwa kemuliaan Allah memenuhi bait suci yang baru selesai didirikan, yaitu barang-barang yang disiapkan oleh Daud diangkut ke dalamnya. Dan semua tua-tua Israel datang, dan para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem. Di sini harus kita perhatikan, yaitu pertama barang-barang kudus, kemudian orang-orang. Semua berkumpul di Yerusalem. Dan satu yang terpenting harus kita lihat, yaitu Salomo, pemimpin, raja. Raja ini hatinya melayani Allah. Dia yang mengumpulkan mereka dan membangun bait suci. Kemudian dia yang memimpin segalanya. Sampai di pasal ke-9 akan kita lihat kehendak Allah padanya. Dan di pasal ke-5 perlahan kita bisa melihat bahwa raja ini, yaitu mengambil alih sebagai pemimpin. Dia memimpin para imam untuk mengerjakan, dan semua atas perintahnya. Dulu di zaman Daud dikerjakan oleh Daud. Daud mempunyai keinginan untuk membangun bait suci bagi Allah, tetapi Allah berkata agar tidak dia melakukan, tetapi anaknya. Dan sekarang anaknya selesai mengerjakannya. Sesungguhnya pemimpin ini adalah seorang raja yang ingin melayani Allah dan ingin yang saya sampaikan di sini, yaitu imamat yang rajani. Dia adalah raja, dia juga imamat yang rajani, seorang yang juga imam. Berbeda dengan keturunan Harun kerjakan, yang mengangkut tabut perjanjian dan melakukan segala lainnya itu dikerjakan orang Lewi, tetapi yang memimpin melayani Allah yaitu raja. Imam di situ mereka bergiliran untuk bertugas juga atas perintah raja. Sebelumnya
Daud telah mengatur tugas-tugas mereka, tapi sampai Salomo tidak menurut akan ketetapan pembagian tugas. Di sini semua ada, dan kita melihat betapa pentingnya tokoh raja, baik itu orang-orang atau barang-barang, semuanya ada di Yerusalem berkumpul. Dan saat itu, di hari raya Pondok Daun, raja yang atas keinginan raja untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Ini poin yang pertama. Dan di poin yang kedua, ayat 4-6, kita melihat tabut perjanjian hadirat Allah dan masuk di dalam bait suci. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Ada orang tua-tua Israel, ada orang-orang Lewi mengangkat bersama tabut, mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di kemah itu, semuanya diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Dalam proses mengangkut tabut perjanjian yang diangkut oleh imam-imam, tentu bersama dengan para tua-tua, tetapi yang mengangkut tabut itu oleh imam-imam, dan yang dikumpulkan oleh Raja Salomo. Kemudian dalam proses mengangkut tabut perjanjian, raja bersama segenap umat Israel yang berkumpul di hadapannya, mereka mempersembahkan mempersembahkan persembahan sambil mengangkut tabut perjanjian, sambil mempersembahkan korban persembahan. Yaitu hadirat Allah dalam persembahan orang masuk dalam bait suci. Ayat 7 sampai dengan 10 gitu ya. Tabut diletakkan di tempat yang aman. Kemudian Allah di situ tempat kediaman Allah, setelah di tempat yang kudus, di tempat ruang maha kudus sebagai tempat kediaman Allah. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Kerup-kerup yaitu yang menjaga hadirat Allah. Dan ada sayap kerup-kerup, kerup Allah ada di situ. Tepat di bawah. Jadi kerup-kerup itu mengembang kedua sayap ke atas, di atas tepat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusung dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjang sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di ruang rumah belakang, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini, yang tadi saya katakan. Bait suci, masuk di dalam bait suci yang selesai didirikan tadi di ruang maha kudus. Di kitab Raja-Raja ada tertulis di Tawarik ini ada dicatat, sampai di kitab Raja-Raja dicatat kembali dari segi yang berbeda. Di sini ingin menyampaikan apa?
yaitu dikatakan disitulah tempatnya sampai hari ini. Tapi saya merasa bukan di situ. Tapi pengarang surat ada di situ. Mungkin dia pernah melihat atau dia percaya ada di situ, dan tapi sekarang tidak bisa dilihat. Ini tidak bisa kita selesai, kemudian kita akan kembali. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di sini kita melihat tabut perjanjian telah diletakkan di dalam ruang maha kudus, di dalamnya bait suci. Di sini mempertegaskan bahwa kayu-kayu pengusung ujungnya kelihatan dari dari tempat kudus, di mana tempat hadirat. Tabut perjanjian adalah hadirat Allah dan ditudungi oleh kedua sayap kerup di sini untuk mempertegas bahwa hadirat Allah ada di sini. Sampai di ayat ke-10 saya yang mengarang dari tua Tawarik ini, setelah mereka diangkut di pembuangan. Sekarang bait suci selesai didirikan. Bait suci setelah mereka diangkut kembali itu sudah tidak ada lagi, dan sekarang mereka kembali untuk membangun bait suci yang baru. Pada saat ini mereka mencatat ayat ini, yaitu untuk memberi semangat orang Israel untuk bangkit untuk membangun kembali bait suci. Bait suci yang lalu telah berlalu, dan sekarang bait suci di tempat yang kita miliki, tempat asal, dan di mana dulu Abraham mempersembahkan anaknya. Dari sejak dulu sudah ada punya kekuatan di situ. Bahkan Allah telah berfirman di tempat ini tempat kediamannya. Dan sekarang hai orang Israel, kita lihat dulu Salomo mendirikan bait sucinya di tempat ini. Dan Salomo mengangkut tabut perjanjian di tempat ini. Dan dalam proses mengangkut tabut perjanjian, kita akan melihat Salomo waktu dia mengangkut tabut perjanjian, bagaimana seperti dengan Daud. Daud dari rumah Obed-Edom diangkut sampai di kemah Daud. Dan juga di situ mendiri agar imam-imam di situ mengadakan penyembahan. Dia ingin mendirikan bait suci, tetapi Allah tidak mengizinkan. Jadi anaknya waktu memindahkan tabut perjanjian sama dengan cara dengan Daud, sambil mengangkut tabut di situ dia mempersembahkan korban persembahan, tidak menggunakan kereta, tapi diangkut oleh para imam. Kita terus mengikuti cara yang dulu, seperti Salomo mengikuti cara Daud mengangkut tabut perjanjian ke dalam bait suci, yang membawa satu hasil yang nanti akan disampaikan bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi. Dan sekarang waktu orang Israel di situ memberi semangat agar untuk bangkit
membangun kembali bait suci, bahkan memanggil mereka untuk kembali ke Yerusalem seperti Salomo mengumpulkan orang-orang di Yerusalem. Demikian dia mengangkut dan mendirikan bait suci, maka hadirat Allah pun menyertai. Dan sekarang setelah kita diangkut dari pembuangan, kita harus demikian membangun kembali bait suci, dan bersamaan juga kita harus lakukan untuk menyembah Allah. Kemuliaan Allah kembali akan memenuhi. Saya merasa penulis ingin mempertegaskan ini. Tapi ditambah lagi di situ ada 2 loh yang di dalam tabut perjanjian yang dulu, yaitu yang ditaruh Musa, di mana Tuhan mengingat perjanjian dengan orang Israel. Tapi sekarang tabut sudah tidak diketemukan, dan apa kita lakukan? Kita bisa seperti Daud, seperti Salomo untuk mengadakan penyembahan kepada Allah. Ayat 11-14, poinnya keempat. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri dan lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian juga para penyanyi, orang Lewi, semuanya hadir, yaitu Asaf, Heman, Yadutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapi, bersama-sama 120 imam meniup nafiri. Lalu para peniup safiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Mereka menggunakan cara pujian-pujian dari Daud. Pada saat itu semua para imam telah menguduskan diri, dan mereka semua tidak lagi lepas dari giliran rombong. Mereka berkumpul bersama di situ. Asaf, Heman, Yudutun bersama anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka bersama di situ untuk bernyanyi. Itu mereka para penyanyi semuanya hadir. Dan lagi di sebelah timur di situ ada ceracap, gambus, kecerapi bersama 120 imam meniup nafiri. Mereka bersama meniupkan nafiri, bernyanyi. Mereka para peniup nafiri, para penyanyi serentak memperdengar paduan suaranya untuk Tuhan, suara untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka bersama dengan alat-alat musik di situ memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ini di hari raya Pondok Daun mereka bersama di situ menyembah, memuji Tuhan, dan tabut perjanjian telah diangkut di bait suci, telah diletakkan. Kemudian mereka serempak di situ menyembah Tuhan. Mereka raja, para tua-tua dan rakyat mereka bersama di situ mengadakan penyembahan, dan orang Israel mengadakan dan para imam di situ meniup nafiri, ada penyanyi, ada
Mereka menggunakan bermacam-macam alat musik bersama menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan sekarang mereka mereka kembali dari pembuangan dalam pengawasan bupati. Mereka hanya memiliki tanah Yehuda. Mereka hanya memiliki di sebelah timur Yordan, di sungai di bawah daerah Damsik dan Suria. Itu adalah bupati di bawah pengawasan bupati. Mereka berada pengawasan orang asing, dan orang asing yang menjaga mereka yang sekarang yaitu Syria, yang mengawasi dan melihara tanah Yehuda. Bupati tidak mengizinkan mereka mendirikan bait suci. Bahkan bupati di situ menekan mereka. Tetapi dalam situasi yang demikian, mereka terus mendirikan bait suci yang mereka andalkan. Bait suci sudah tidak diketemukan, bahkan perkakas kudus sudah tidak diketemukan. Hanya di atas hanya pemberian dari Raja Kores yang waktu mereka di Babel, yang diangkut ke Babel, diberikan kepada mereka. Tetapi atasan mereka menekan mereka, tidak mengizinkan mereka. Jadi apa yang mereka andalkan? Mereka hanya berkata, yang harus kita lakukan, yaitu yang mengarang dalam kitab Tawarik ini, yaitu kita harus mendirikan bait suci. Demikian kita harus menyembah Tuhan Allah, dan tempat ini tempat yang diurapi Allah dan juga tempat yang dipilih. Dan di sini kita harus kembali membangun bait suci. Hadirat Allah akan memenuhi, dan di tempat ini kita seperti Daud memindahkan tabut perjanjian, seperti Salomo memindahkan tabut perjanjian. Salomo yang tabut perjanjian yang diangkut yaitu selama-lamanya, dan Daud mengangkut tabut perjanjian itu cuma sementara. Jadi bisa dilihat dan tertulis di sebelum keempat cara Daud dan juga cara Musa. Tetapi di sini satu pertukaran sampai di Salomo selamanya, dan tempat ini selamanya tempat kediaman Allah. Tetapi sampai di 2 Tawarik, rumah Allah yang penuh kemuliaan yang abad sudah tidak ada, dan mereka harus melihat kembali. Walaupun pemindahan dari Daud itu sementara, tapi sampai pemindahan dari Salomo dengan cara Daud untuk masuk dalam hadirat yang selama-lamanya, tapi sampai sekarang juga sudah tidak ada. Sampai hari ini kita tidak memiliki apapun apa yang harus kita ada, yang hanya kita miliki tempat ini. Kita harus menggunakan cara yang lama, terus lakukan apa yang dilakukan Daud, kita lakukan apa yang dilakukan oleh Salomo, kita lakukan. Dan pada saat itu tabut perjanjian dipindahkan di tempat di mana tempat sementara di kemah Daud. Masih ada kedua loh yang ditaruh Musa, dan juga sampai di zaman Salomo juga masih ada. Tapi waktu di zaman Daud, tabut loh itu cuma sementara.
kedua loh ini di zaman Salomo selamanya, sebab kedua loh ini adalah milik Allah. Tapi sampai di zaman dua tawarik ini kedua loh itu sudah tidak diketemukan. Tapi ini bukan yang terpenting. Yang terpenting kedua loh itu telah diberikan Allah kepada kita. Walaupun hari ini kita tidak dapat melihat bersamaan waktu, yang harus kita lakukan yaitu dari ayat 11 sampai 13. Dia katakan kita terus mengadakan penyembahan, pujian. Para imam di sana mereka menyembahkan puji-pujian dengan alat musik dan nyanyian dengan serentak. Mereka sambil memuji Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ada sampai hari ini oleh karena kasih setia Tuhan yang selama-lamanya kasih setianya. Dan hari ini bait suci yang lama sudah tidak ada dan tabut sudah tidak ada, tetapi kita tahu hadirat Allah akan terus ada, sebab Allah memilih tempat ini. Tempat sementara rumah kediaman Allah dari Daud, dan juga tempat kediaman yang didirikan oleh Salomo. Hadirat Allah selalu ada, dan sama di tempat yang sekarang kita terus kerjakan menurut caranya Daud dan Salomo. Seberapa yang bisa kita berikan, dan percaya bahwa hadirat Allah itu akan datang memenuhi. Maka dia menulis, dan para imam terus di situ dengan mengadakan puji-pujian. Di ayat ketiga, pada ketika itu rumah Tuhan dipenuhi awan. Waktu mereka demikian mengadakan puji-pujian, mereka menyembah, bait suci itu dipenuhi awan. Bahkan imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Waktu Salomo mentakkan bait suci, kemuliaan Allah memenuhi bait suci sambil dengan kebaktian, ya, terus memberikan persembahan, puji-pujian, maka dipenuhi dengan kemuliaan Allah, bahkan sehingga imam pun tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi Raja Allah. Di sini menerangkan waktu Raja Salomo mentabiskan bait suci, hadirat Allah pun memenuhi, bahkan para imam tidak dapat menyelenggarakan, dipenuhi dengan awan kemuliaan Allah. Di sini kita melihat dalam rohan satu perubahan. Waktu bait suci selesai dibangun, tabut perjanjian datang, para imam indah mengadakan puji-pujian. Demikian juga para umat raja mengadakan perubahan. Awalnya itu tabut Allah diangkut oleh manusia, dan terus disilakan di situ terus puji-pujian dilakukan oleh manusia. Tetapi di dalam dunia rohani, di saat manusia menyembah dan memberikan persembahan, di sini semakin kental datangnya hadirat Allah. Semakin bait suci semakin dipenuhi oleh awan Allah sampai kemuliaan Allah memenuhi rumah Allah. Awan-awan yang dipenuhi dengan terang, dan cahaya awan ini menerangi bait suci, dan di situ bersinar dalam bait suci. Ini kemuliaan hadirat Allah. Sampai satu langkah
waktu imam-imam di dalam mengadakan kebaktian di dalam bait suci, mereka dengan menceracap gambus kecapi dan mereka di situ bernyanyi sebab mereka memuji Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil bernyanyi sambil memainkan alat musik. 220 imam dengan serentak waktu mereka bersama menyanyi, mereka mengadakan paduan suara, mereka menyembah, maka perlahan datanglah terang awan kemuliaan Allah. Bahkan semakin ada yang sujud, bahkan ada yang ini adalah Tuhan, kemuliaan Allah sendiri yang ambil alih, bukan oleh diambil alih oleh manusia, tetapi sekarang Allah yang mengambil alih, hadirannya aja di tengah-tengah. Ini poin dari utama dari kitab Tawarik, memberitahukan bahwa Allah yang berkuasa. Dan akhirnya apakah imam-imam masih bisa bertahan untuk bernyanyi? Mereka ingin terus mengadak untuk menyembah Allah, tetapi mereka tidak tahan berdiri, mereka sujud menyembah. Orang manusia memang punya hati untuk melakukan segalanya, memberikan persembahan, mendirikan bait suci, tapi akhirnya bukan karena kekuatan mereka atau apa yang bisa mereka lakukan atau apa yang mereka miliki, sampai akhirnya alat-alat musik pun harus dilepaskan dan suara pun, nyanyian pun harus dilepaskan, bahkan mereka hanya berdiam diri, semua berada dalam hadirat Allah. Dari hati mereka ingin memberikan suci, mengangkut tabut perjanjian, puji penyembahan, puji-pujian kebaktian, seluruhnya Allah yang mengambil alih. Manusia tidak sanggup melakukan seperti orang Israel. Mereka kembali dari pembuangan. Roh Kudus berkata kepada mereka, asal kami mempunyai niat, kamu bersedia untuk melakukan, maka Allah yang mengambil alih. Bukan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Allah. Segala sesuatunya dengan mempercayakan kepada Allah. Yang ini yang disampaikan oleh Tawarik setelah mereka orang Israel kembali dari pembuangan, memerlukan satu perenungan bagi mereka, bukan dengan mengandalkan apapun. Allah telah berkata, tempat ini tempat kediaman, dan di tempat ini kita membangun bait suci. Kita tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu. Dan juga para tua-tua melihat dulu bait suci yang pernah kami lihat itu sangatlah besar, sekarang sangat kecil. Mereka menangis, merasa bersalah kepada Allah sebab mereka tidak berdaya. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, itu tidak apa-apa, barang martir itu tiada apa maknanya, yang penting hatimu. Salomo sangat penting, sangat penting, Yeremia sangat penting waktu mereka kembali dari pembuangan. Yang penting niat mereka, yang akhirnya Tuhan yang mengambil alih. Amin. Walaupun di saat ini apa yang dilakukan tidak dapat dibandingkan dengan yang dulu, tapi kemuliaan masih terus memenuhi, bukan mengandalkan manusia. Dan sekarang Yesus telah datang. Yang kita minta atau harapkan juga bukan tabut perjanjian dan bait suci, tetapi yang kita percayakan yaitu Tuhan Yesus kita yang lahir di hari hari raya Pondok Daun, dan kita telah
menyatakan bahwa Yesus Kristus lahir di hari raya Pondok Daun. Sebenarnya ada hujan tetapi tidak hujan seketik, dan juga ada hujan sebentar, berdoa tidak langsung, dan hujan pun berhenti. Allah menyertai kita. Amin. Yang sangat penting, mengapa hari ini kita bisa membaca di pasal ini? Di hari raya Pondok lain, kehadiran Allah akan memenuhi, dan juga di hari kebaktian kita baru akan untuk persembahan bangunan. Di sini sangat merasakan segala hal menghasilkan bagi kita. Dan hai 611, kamu punya niat, aku akan melakukan segala, dan hadiratku akan datang. Ya, hari ini kita melihat kemuliaan terang Tuhan seperti dikatakan oleh Tawarik, demi baik di Daud atau di Salomo, imam, waktu kemuliaan Tuhan turun, mereka tidak dapat tahan berdiri. Dan bagaimana dengan kita? Kita pun di hadapan Allah kita tidak dapat tahan berdiri, tapi hadirat Allah akan datang dan Allah tidak berubah. Mohon Tuhan menolong kita. Hari ini Yesus telah datang, Roh Kudus pun telah datang. Kita ada Yesus, kita ada Roh Kudus, dan Allah memberikan kita di bait ini. Kita di tempat ini, kita mohon dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dan kita terus untuk melayani Allah, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita menyembah Tuhan.
Saudara semua, kita memuji Tuhan kita rindukan hadirat kita, kemuliaan ada kita dan hadirat yang mana kita rindukan. Kita mohon Tuhan untuk merindukan akan hadiratnya. Kita bersama merindukan hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan saya ingin hadirat penuh dengan hadirat-Mu, dan di tempat ini hadir agar kami menyertai kami, sebagaimana awan-Mu memenuhi bait suci, demikian juga awan kemuliaan memenuhi kami, agar kami mengalami akan hadirat-Mu dan beri hati kerinduan di dalam kami. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua para kepala suku, para pemimpin puak dan Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sayun. Kita di sini saya mengundang para pendeta, para pastor, ketua sel, staf gereja datang ke depan. Tuhan, Engkau melihat para pemimpin datang, dan kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Di hari raya Punta Tahun, Engkau mengurapi para pemimpin kami, menyembah Engkau, beri kerinduan kepada kami. Seperti Daud pada saat dia merindukan kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu, begitu banyak akan penyembahan, pengorbanan persembahan itu oleh karena kerinduan dari dan kasih Salomo. Tuhan, demikian juga seperti kami, para pemimpin, kami rindu kepada Engkau sampai di zaman ini, di zaman perjanjian baru, di zaman dibaharui oleh Roh Kudus, sampai di zaman pohon kehidupan ditanam. Kami berkata kepada Engkau, kami rindu dan ingin menyembah Engkau. Lebih dalam lagi kita menyembah. Tuhan, berikan hati kami agar membara, agar kami menyembah Engkau.
Sharabadina sira papa 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 dina sira papa papa papa全地啊，它更深诉说你的荣耀，全世
Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Di situ dikatakan dengan ucapan bahwa sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kita baca ayat. Yaitu di Mazmur nanti saya baca depan, kalian bisa dibaca yang di belakangnya itu ya. Di Mazmur 136. Setelah kita membaca, Tuhan dari turun-temurun pekerjaan Allah dan juga pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, dan ada orang Lewi dan yang lain juga, yaitu para tua-tua Israel dan gereja sebagai wakil gereja, bersama kita datang di hadapan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban bersedia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati orang anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia membelahkan laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencatatkan Firaun dan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Dia yang mengingatkan kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita dari segala pahlawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberi roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Bersyukurlah kepada alam semesta langit bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan, mereka memuji Tuhan dengan ucapan bahwasanya Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan, kami serunya taat dengan segenap tubuh jiwa raga kami, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan, apapun yang kesulitan yang lagi kami hadapi, sampai barang-barang kudus pun sudah tidak ada, diangkut ke pembuangan, tabut perjanjian pun sudah tidak diketahui, tetapi Tuhan, kami tetap berkata bahwa sah-Mu, sebab Engkau baik, bahwa sahnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan, kami jemaat dari non Yahudi, dalam nama-Mu kami berdiri di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau sebab Engkau baik, bahwa sahnya sampai selama-lamanya kasih setianya. Engkau ada di dalam kami. Demikian dapat masih ada sampai hari ini. Disitulah tempat tabut suci sampai hari ini. Perjanjian-Mu Tuhan yang Kau ikat kepada kami, perjanjian yang Kau ikat bersama kami, sebab Engkau baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Tuhan, kami memuji Engkau tebuh hadapan Tuhan, agar Tuhan bersabda kepada kita. Tuhan, kami menyambut Engkau.
Saya mendengar Tuhan berkata kepada kita, saudara-saudari dimanapun berada, anakku, aku selalu ada. Aku salah bait sucimu, aku selalu ada. Baik kamu tempat tinggi atau di lembah, aku menyertaimu dan diam bersamamu, menyertaimu. Takutlah akan aku, berharaplah kepadaku, percayalah kepadaku. Kamu dalam situasi apapun, percayalah kasih setia Allah ada padamu, bahwasanya selama-lamanya. Dan yang kuberikan kepadamu adalah damai sejahtera, bukan malapetaka. Percaya kasih setiaku kepadamu dan pilihanku kepadamu. Percaya tanganku mengelilingimu, menemanimu, menuntunmu, membimbingmu jalan hidupmu, membimbingmu setiap hari. Percayalah kepada aku, percayalah padaku, dan aku melihat ada mahkota emas di pada kita, kan dikatakan, hai gereja 611, aku memilih engkau, aku memberikan urapan raja kepadamu. Tuhan Raja memberi perintah yang mengikuti, baik para petua atau pemimpin, mereka ikut, imam lewat juga ikut serempak, dan rakyat juga ikut serempak. Dan saya mendengar Tuhan berkata kepada gereja 611, urapan imamat yang rajawi dan imamat sebagai raja, pada saat kamu memberi perintah, maka akan di dunia rohani pun akan ada perubahan, dan dengan yang akan terjadi. Dan saya mendengar Tuhan berkata, berani, jangan takut, beranilah, jangan Tuhan, sebab Tuhan memilihmu. Kamu pasti berdiri di hadapan raja, dan bukan hanya kepada satu raja, tetapi kepada raja bangsa-bangsa. Bahkan di akhir zaman bahkan akan masalah perang antar negara dengan negara, tetapi akan banyak negara bersama untuk menyerang satu negara, saling berperangan. Perperangan ini akan terjadi dan akan segera terjadi, tetapi berkata kepada gereja 611, aku menjagamu di akhir zaman. Tuhan menyertai, suara berbicaralah, beritakan kepada bangsa-bangsa dan negara-negara, dan Tuhan memilihmu di antara suku, bangsa, dan negara. Beranilah, jangan tawar hati, dengan berani, jangan takut. Dan saya mendengar untuk selalu berjaga-jaga, dengan doa untuk berjaga sebagai perisai mengelilingimu. Malaikat pasti akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan bersenjata berperang untuk kita. Gelombang demi gelombang Tuhan akan memberi kemenangan, dan berulang kali memperoleh kemenangan, dan setiap kemenangan memberikan satu terobosan dan kemenangan besar. Setiap kemenangan memberikan satu perubahan yang besar. Jangan takut, jangan takut untuk berperang, jangan takut menghadapi serang. Semakin besar perang, kemuliaan akan besar, dan puji semakin besar. Bersukacitalah, sebab aku layak untuk engkau, yang untuk kamu puji di dalam Yesus Kristus. Akulah yang memberi kemenangan bagimu. Percayalah, akulah panglima bagimu. Aku akan menjadi panglima bagimu, dan aku akan memimpin gereja 611 untuk berperang. Di akhir kamu akan meraih kemenangan terhadap musuh-musuh bersama, tetapi yang Tuhan yang kamu percaya lebih besar lagi. Kita bersama di sini, kita bersama. Saudara, sama kita pejamkan mata. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi.
Bumi itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Tuhan, jadilah terang, dan terang itu jadi. Terang ini adalah terang kehidupan, terang yang menutupi semua dari gelap. Terang Tuhan, terang yang memberi kehidupan, terang Allah yang memberi kehidupan bagi kita. Pada saat Musa mendirikan kemah pertemuan, kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Imam-imam tidak tahan untuk berdiri. Pada saat Salomo mentahbiskan bait suci, kemuliaan Allah memenuhi bait suci, dan para imam tidak dapat tahan berdiri. Dan hari ini kita di sini, kita terus persembahkan bait suci kita kepada Allah, yaitu gereja kita, di mana bait suci yang kita berada, dan itu juga mempersembahkan diri kita sendiri, tempat Mercy BIC dan tempat kerup kita itu adalah bait Allah. Tubuh kita juga adalah bait suci Allah. Kita bersama untuk sujud. Kita persembahkan bait suci kita dan diri kita kepada Allah. Kita sujud menyembah Dia. Dan ikutilah doaku. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau setia kepada kami dan bersedia turun dari surga untuk diam di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus telah datang. Dia terang kami, terang hidup kami di tempat ini. Kami mempersembahkan bait suci yang Kau berikan kepada kami, dan kami persembahkan tubuh kami menjadi tempat kediaman bait Roh Kudus. Kiranya terang kemuliaan-Mu, terang hidup awan-Mu memenuhi kami. Kami percaya pada saat kami sujud menyembah, maka di dunia rohani ada satu perubahan, bukan dalam kendali kami. Dan bait suci ini bukan kami, tetapi bait suci ini adalah milik Engkau, yang segala rumah kami, milik gereja kami, tubuh kami, dan secara pribadi adalah milik Engkau. Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwa setianya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan, kami persembahkan diri kami dan bait ini kepada Engkau. Kiranya kemuliaan-Mu datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tetap teduh di hadapan Tuhan. Agar terang Tuhan memenuhi-Mu, memenuhi bait kita. Allah berkuasa. Tuhan berkuasa atas kita. Tuhan, di hari raya Pondok Daun ini, mohon Engkau memenuhi kami, diam di tengah-tengah kami, agar hadirat-Mu di tempat ini kami rindu akan Engkau dan mengikuti Engkau.
kami melayani Engkau. Di hari raya Pontok tahun ini, Engkau berfirman dengan kami lewat 2 Tawarik pasal 5 ini. Kami percaya dan kami terima. Kami persembahkan diri kami, mewakili aku, orang rumahku, gereja kami, bahkan gereja Cina, gereja Israel, gereja-gereja di seluruh bumi. Kiranya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami, memenuhi kami di zaman yang gelap ini. Kami perlu akan terang Engkau. Tuhan, penuhilah kami. Penuhilah kami. Tuhan, letakkan tangan kita di atas hati kita. Katakan kepada Tuhan, diamlah di sini Tuhan. Tuhan, aku di sini. Kemuliaan Tuhan menyertai kita di dalam terang hidup. Kita mendapat hidup, tidak takut gelap. Seperti dikatakan Nabi,
menghadapi peperangan yang akan dihadapi. Kita tidak perlu takut sebab kita punya Allah. Dengan berani kita terus untuk melangkah. Tuhan menyertai kita. Kita bisa mengatasi segala kegelapan di hari raya Pondok Daun. Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita bisa menyembah. Tuhan tahta, Engkau penuh dengan kuasa. Engkau akan menjawab doa-doa kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, sembuhkan segala sakit, penyakit, segala serangan di dalam kemuliaan Allah. Semuanya harus mundur. Kiranya Tuhan Allah menyertai-Mu, memberkati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati-Mu. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. We welcome you. Kita renung pagi sampai di sini. Selamat Hari Raya Sukkot. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menyertai kita, Immanuel.